Puji Tuhan, siang hari ini supaya diantara kita lebih semangat lagi ya. Kita ada namanya SKDK. Ya. Tahu artinya? Salam Komando dalam Kristus. Ya. Supaya kita itu lebih bersemangat ya. Seperti saya pun juga sebetulnya kemarin 2 minggu yang lalu saya kena batuk, jadi suara saya agak terganggu ya. Tapi saya semangat. Karena di dalam Kristus apa yang sudah ada dalam diri saya harus kita sampaikan. Nah, inilah, jangan kita ambil sendiri ya. Itu tidak ini ya. Dalam arti kita tidak berdampak, itu tidak baik. Ya. Jadi nanti saya bicara 1 kali dijawab 3 kali ya. Salam komando dalam Kristus ya, supaya kita semua semangat. Ya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, puji Tuhan. Ya, sekali lagi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, itulah kita siap tapi tetap bersemangat. Di dalam Kristus kita ada sesuatu tenaga yang lebih. Ya. Dimana kita bisa memberi ke yang lain kalau kita sendiri tidak kuat kan? Kalau kita sendiri tidak semangat. Ya. Oke, terima kasih. Siang hari ini kami rombongan Carite, kebetulan salam dari ketua kami tadi, beliau ada urusan tadi pagi mendadak sehingga diwakilkan terhadap kita semua yang ada di sini ya. Kalau kita bicara Mas Agung nanti ini adalah sekretaris di Carite. Ya. Kalau saya sendiri sebetulnya mantan Carite ya, mantan ketua dulu ya. Tahun 2019 saya menjadi tukang kipas-kipas di Carite ya, tukang memberi semangat ya, supaya Carite tetap hidup karena sebetulnya Carite ini sama dengan yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Ya, di Yohanes 14 ayat 15, apabila engkau mengasihi aku, engkau harus melakukan perintahnya ya, perintah Tuhan Yesus ya. Oke, saya perkenalkan dulu. Yang pertama, ini adalah Om Nyong dari berdiri Om. Iya, ini Om Nyong ya dari Toraja, Manado ya. Ayah Manado. Ini Pak Royu. Nah, ini beliau dari Depak juga dari tim kami juga. Jadi ada 2 ya. Antenya ada 2 sana kemarin nanti. Bisa laporan kalau saya salah bahaya. Ya, yang ini beliau nih partner senior kami ya, kebetulan satu tim. Ya, ini dari orang Daya ya, tapi istrinya Manado. Ya, makasih Pak. Kalau ini Om Agung ya, ini kebetulan anaknya. Nah, di sini saya sampaikan bahwa di Matius 18 ayat 20 ya, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi saya semangat. Meskipun saya dari sinode yang berbeda, tapi di Alkitab tidak pernah dikatakan 2 atau 3 orang berkumpul dari sinode ini, dari gereja ini, tidak kan? Yang penting semua ada di sini, yaitu berkumpul dalam nama Yesus. Ya, kita kan sama-sama menyembah Yesus kan? Amin. Ya, itulah semangat ya. Jadi tidak ada perbedaan lagi. Yang pasti tujuan kita sama. Yesus yang ditinggikan, Yesus yang dimuliakan. Ya. Dan saya mau menyampaikan kalau bicara teologi, Bapak Ibu orang teologi semuanya. Ya. Kuliahnya berapa tahun? 4 ya, Pak Siraida? 4 ya? Puji Tuhan, bisa 4 tahun Bapak pelajari ini ya. Kalau saya udah 46 tahun. Ya. Sekolah saya bukan sekolah teologi lagi, yaitu sekolah kehidupan. Ya. Di Yakobus 1 ayat 22, jadilah pelaku firman. Apabila tidak, berarti kamu menipu dirimu sendiri. Jadi saya akan sampaikan ini, yaitu saya menjadi pelaku firman. 46 tahun saya sudah menjalani merasakan firman. Jadi firman sudah hidup dalam kehidupan saya. Saya kelahiran tahun 73 ya. Saya belum kenalan ya, nama saya Adi Nugroho. Kebetulan tahun 2020 saya mendapat titel ya. Kalau Bapak Ibu nanti kan PDT ya, pendeta. Kalau saya evangelis. Evangelis karena saya sekolah juga dari sekolah kehidupan. Sekolah apa itu Anda sudah sampaikan ke saya. Itu yang saya teruskan kembali. Ya. Jadi saya kelahiran 73, 46 tahun. Saya menjalani sekolah kehidupan firman di tahun 2020 karena Roh Kudus yang menuntun saya ya. Saya sebetulnya bukan orang yang biasa menyampaikan firman. Dulu saya biasanya kalau di kelompok-kelompok
family blessing atau kelompok-kelompok tertentu ya, kelompok kecil itu ya dalam pembelajaran Alkitab. Tugas saya itu nggak jauh dari doa makan. Jadi bagian saya itu enak. Kalau menyampaikan firman Tuhan katanya orang wah ini kalau Pak Adi Nugroho bisa macet, jadi bagian doa makan saja. Dia saya tidak pernah macet. Ya. Jadi, nah, tapi karena tuntunan Roh Kudus tahun 2020 saya dipersilakan naik mimbar. Dan saya percaya bahwa firman yang sudah sekolah yang sudah saya praktekkan itulah yang sering saya sampaikan. Jadi dasar saya itu yang dasar yang sudah pernah saya terima pengalaman hidup ya. Oke, sekarang saya akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dulu. Tapi kita menyanyi aja dulu ya, biar enak. Kurenungkan firman-Mu ya. 3, 2, 1. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ya, kembali sekali lagi. Kurenungkan. Kurenungkan firman-Mu siang malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ya, stop. Nah itulah. Saya sering firman Tuhan itu tidak kita hafalkan, tapi kita renungkan. Ya. Itulah yang sering saya renungkan. Siang hari ini saya menyampaikan renungan firman Tuhan, yaitu pertama kali. Ya, Bapak Ibu kan semua sudah teologi, pasti nanti sambil dipikir ya, nanti ini dari kitab apa. Ya. Dan yang kuat wajib menanggung kelemahan mereka yang tidak kuat. Dan jangan hanya mementingkan diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, nah kebetulan saya pakai ini ya, IMB, tapi tidak apa-apa. Yang satu nggak pakai LAI, saya IMB, tapi intinya sama semua ya. Yang kedua, biarlah setiap orang dari antara kita menyenangkan sesamanya untuk kebaikannya dan untuk membangunnya. Yang kedua, renungan yang ketiga. Sebab Kristus juga tidak menyenangkan dirinya sendiri. Seperti telah tertulis, cercaan dari mereka yang mencerca engkau telah menimpa aku. Ya. Renungan firman tidak panjang lebar. Ini tertulis dari kitab Roma ya. Ingat semua ya, Roma 15 ayat pertama. Ya, silakan sekarang bisa dibuka. Ya, tadi sebagai dulu ya, pemanasan. Roma 15 ayat pertama. Ya. Roma 15. Dan yang kuat wajib menanggung kelemahan mereka yang tidak kuat, dan jangan hanya menyenangkan dirinya sendiri. Ya, teman-teman Bapak itu ya. Yang kedua, biarlah setiap orang dari antara kita menyenangkan sesamanya untuk kebaikan dan untuk membangunnya. Ya. Yang ketiga tadi ya, Roma 15 ayat yang ketiga, sebab Kristus juga tidak menyenangkan dirinya sendiri. Seperti telah tertulis, cercaan dari mereka yang mencerca engkau telah menimpa aku. Ya. Inilah yang kita renungkan pada siang hari ini, bahwa Bapak Ibu semua itu nantinya kan pasti menjadi seorang misionaris ya, pendeta ya, mengabarkan kebenaran Injil. Nah, dan yang renungan tadi yaitu ini ditulis oleh Paulus ya. Tapi ingat, yang menulis bukan Paulus. Paulus sebagai otaknya. Ya. Yang menulis adalah Tertius. Tertius itu kalau sekarang bicara sekretarisnya, yaitu kan juru tulisnya. Kita lihat di Roma 16 ayat 22. Ya, di situ akulah Tertius yang menuliskannya di dalam nama Tuhan. Ya, jadi kitab Roma ini ditulis otaknya Paulus, yang menulis adalah Tertius. Ya.
waktu itu menulisnya berada di Korintus. Korintus itu ya bawahnya Yunani ya. Tadi bahasa apa? Bahasa Yunani ya. Iya. Saya bahasanya nggak tahu, tapi yang saya pelajari itu bahwa Korintus posisinya adalah di daerah bawahnya Yunani. Nah, waktu itu antara Korintus dan Roma itu jaraknya sekitar 1194 km. Kalau kita pelajari ya. Jadi seperti Anyar Panarokan 1 hari. Jadi sekarang pun si Paulus belum sampai ke Roma, tapi dia sudah menuliskan. Kalau kita buka sejarah penulisan Roma ya. Nah, kenapa Paulus menulis kitab Roma? Yaitu supaya untuk ajaran pembenaran akan iman pada Yesus Kristus. Nah, yang kedua, yaitu supaya ajaran kebenaran boleh diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia ingin juga jemaat yang berada di Roma itu juga kaya secara rohani, juga kaya secara jasmani. Karena kalau yang ketiga, bahwa kenapa ditulis itu bahwa jemaat berada di Roma adalah tidak semua dari orang Yehuda, tapi ada campuran ya, supaya jemaat di sana lebih bersatu dan lebih sejahtera. Nah, itu kalau kita lihat ini ya. Dan kembali bahwa kalaupun kita semua nanti menjadi pengabar iman di daerah-daerah itu ya, nah, makanya Bapak Ibu juga pasti harus menjadi seorang yang kuat. Dan yang kuat tadi wajib menanggung kelemahan mereka yang tidak kuat. Jadi digodok atau digembleng di sini di STT apa? Palangkaraya. STT Palangkaraya supaya Bapak Ibu menjadi seorang yang kuat secara iman. Iya, STT Pantekosta Palangkaraya ya. Nah, itulah. Saya percaya bahwa di saat Bapak Ibu yang ada di sini keluar ya, Bapak Ibu menjadi seorang yang kuat. Makanya seperti yang di Roma 15 yang 1 tadi, yang kuat wajib menanggung kelemahan mereka yang tidak kuat. Jadi harus menyampaikan kebenaran firman. Bapak Ibu menjadi seorang yang kuat secara roh ya, secara kuat secara pengetahuan akan iman ya. Kuat secara Injil. Nah, dan yang perlu saya saksikan juga di siang hari ini, kalaupun Bapak Ibu nanti juga punya jemaat ya, jemaat pasti kan Bapak Ibu juga kepingin ya, kuat rohani, kuat jasmani. Setuju? Setuju ya. Kalau cuma kuat rohani aja, nggak makan yang bergizi, lemes itu ya. Nah, itulah. Jadi itulah aplikasinya kita, bahwa jemaat yang Bapak Ibu pimpin nanti juga harus kuat secara rohani, kuat secara jasmani. Nah, kalau kita bicara kuat secara rohani, semua sudah dipelajari di STT ini. Saya tidak terlalu banyak lebar. Nah, tapi kalau kuat secara jasmani, saya akan juga menyaksikan. Kalau jasmani kita ingin diberkati, itu tidak ada kata lain. Kita ingat di Kejadian 8 ayat 22 ya. Selagi bumi ini masih ada, tidak akan pernah berhenti tabur tuai ya. Itulah, nanti itu Bapak Ibu harus bisa juga sampaikan ke jemaat bahwa tidak ada kata-kata yang itu kan kitab Kejadian ditulis berapa ribu tahun yang lalu. Tidak, tapi dulu ditulis dan sekarang juga masih berlaku ya. Jadi tidak ada aku nggak pernah menabur, tapi yang pasti gini loh, kamu menabur, nggak menabur, Tuhan itu pasti memberkati. Tapi kapasitasnya kamu mau nggak diberkati lebih? Nah itu. Kalau kita diberkati lebih ya kita harus punya tempat yang besar. Kalau kita dikasih cuma gelas kita segini, ya kita harus perbesar. Perbesarnya bagaimana? Ya kamu harus menabur. Menabur itu bukan berarti supaya kita diberkati, tidak, tapi itu hanya untuk memperbesar kapasitas kita. Nah itu yang sudah saya praktekkan, yang sudah saya alami. Saya menyampaikan bahwa di tahun 2002 ya, kesaksian saya seperti tadi ya, dan yang kuat wajib menanggung kelemahan yang tidak kuat. Kalau kita secara jasmani, siapa sih orang yang kuat itu?
Apakah dengan punya mobil banyak dia termasuk orang yang kuat? Mana? Bisa dipikir semua. Kalau punya motor, punya mobil, apakah itu termasuk orang kuat? Tidak, jawabnya ya. Orang yang kuat adalah orang yang berani memberi, ya, berani menolong. Itu adalah orang yang kuat. Seperti terus terang, saya di sini berdiri tahun 2001. Saya hanya naik sepeda motor aja, ya. Untuk mendapatkan makan sate, ya, saya harus waktu itu arisan, ya, ikut arisan. Di jam ini kebetulan di belakang ada istri saya, dia masih tahu. Jadi saya gini, punya arisan itu, saya supaya, nanti kalau kita dapat arisan, coba nanti kita makan sate, ya. Bapak Ibu bisa bayangkan, mesti tahu ya kondisi saya seperti apa. Karena saya seorang yang wira swasta, ya, saya orang pedagang aja, jualan. Jadi akan tetapi pada waktu mendapatkan arisan itu, ada keluarga datang. Istri saya bilang, "Mas, ini ada yang perlu kita tolong." Wah, Mas, ini dapat arisan harusnya saya makan sate ini, kan, gitu loh. Tapi dengan adanya saya harus menolong orang, jadi bisa, betul, tidak jadi beli sate, Pak. Jadi hanya terang rencana saja, Pak. Nah, itulah posisi seperti itu. Jadi di saat kita, meskipun kondisi saya untuk beli sate aja tidak dapat, tapi saya bisa melepaskan, ya, uang rencana beli sate kita lepaskan untuk menolong saudara. Nah, itulah, ini adalah kita praktekkan firman Tuhan tadi, ya. Hanya itu tabur tuai. Saya lagi buat tabur tuai itu untuk memperbesar kapasitas kita. Amin. Ya, jadi supaya nanti jemaatnya itu juga sejahtera. Kenapa? Karena tidak ada yang mustahil di dalam Yesus Kristus. 2001 sampai 2006 saya sana kemarin naik sepeda motor, ya, sampai zaman dulu itu ada rantai sepeda motor, nggak ada metik. Rantai itu kalau sudah panjang tak potong supaya daripada beli lagi mahal, diperkecil lagi rantainya. Saya puji Tuhan karena walaupun saya diberkati seperti ini, itu saya percaya bahwa semua bukan karena kekuatan kita, tapi di Amsal 10 ayat 22 mengatakan kalau apabila saudara diberkati pun itu adalah karena kemurahan Tuhan, hanya berkat Tuhan lah, berkat Yesus lah yang menjadikan kita kaya. Amin, saudara. Ya, jadi nanti saya juga kepingin nanti 10 tahun kemudian bahwa dengar, ini keluaran dari STT GPDI Palangkaraya, jemaatnya juga makmur semuanya, ya. Amin. Haleluya, ya, tepuk tangan. Karena saya sudah mengalami dan tidak ada bedanya. Yesus yang saya sembah dengan Yesus yang saudara sembah adalah Yesus yang sama. Dulu, sekarang, dan seterusnya adalah Yesus yang sama. Amin. Ya, itulah. Dan yang kedua, ya, di Yohanes, di Roma 15 ayat kedua tadi, biarlah di antara kita menyenangkan sesamanya untuk kebaikannya dan untuk membangunnya. Jadi gini, kalau kita sudah menolong orang, itu jangan hanya berhenti untuk menolong orang. Dan pasti gini, berhenti supaya kita akhirnya kan kadang kita begitu menolong, kita nama kita menjadi terkenal, ya. Apa menjadi seorang biasanya apa itu kampanye atau gimana, ya? Menolong itu tapi kita terkenal, itu di Alkitab tidak diinginkan. Ya, jadi di saat kita menolong orang, ya, menolong sesamanya, ada kata-kata selanjutnya itu untuk kebaikannya dan untuk membangunnya. Itulah. Jadi kita tidak ada apa, ya, kalau kita menolong saya menolong mbaknya ini, supaya apa? Tujuannya supaya mbaknya ini lebih kuat, ya, untuk membangunnya dan untuk kebaikannya. Udah seperti kami semua, grup kami di sini seperti itu juga, ya, kita grup dari Charite. Di saat kita menolong sesamanya sudah tidak kepingin terus kami nanti habis itu ganti di selegram kami terkenal, tidak. Tapi supaya jemaat di STT ini juga lebih kuat, ya,
untuk kekuatan dan untuk membangunnya. Itulah keinginan kami di sini. Haleluya ya. Jadi terus yang ketiga, yang tadi itu ya, sebab Kristus pun juga tidak menyenangkan dirinya sendiri. Nah ini teologi ya kalau yang ketiga ini. Semua udah tahu ya bahwa Kristus disalibkannya pun juga dia bisa berkorban ya, supaya setiap orang yang percaya kepada Kristus juga mendapatkan keselamatan. Ya. Itulah yang ketiga, seharusnya nggak usah panjang lebar karena udah jelas. Di Filipi 2 ayat 10 mengatakan, ya, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada di surga, di bumi dan di bawah bumi. Ya, ayat 11 mengatakan, Filipi 2 ayat 11, bahwa semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Ya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi saya nggak panjang lebar, cuma tadi itu ya. Saya kembali menyampaikan renungan bahwa supaya Bapak Ibu tadi itu jemaatnya kalau ingin mendapatkan rohani, pasti Bapak Ibu bisa memberikan firman. Kalau ingin mendapatkan jasmani yang lebih sejahtera, jangan lupa tabur kue ya. Kejadian 8 ayat 22. Itulah pesan saya, nggak muluk-muluk. Karena sudah saya alami sendiri. Saya di Palangkaraya juga dulu bermodalkan 1 tas. Sekarang banyak tas. Amin. Ini ada yang saya bagi Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Itu tidak bisa dipungkiri. Jadi cuma Bapak juga harus kuat semuanya. Amin. Semuanya. Oke. Selamat siang. Terima kasih Pak Bapak Pendeta, Bapak Sirait. Kami boleh menyampaikan kebenaran firman melalui kesaksian hidup kami di sini. Biarlah nanti juga STT keluaran dari GPDI Palangkaraya ini bisa menjadi berkat semuanya. Dan saya ingin bahwa Bapak Ibu juga di daerah Utapun juga nanti tidak memandang, oh itu dari gereja ini, tidak usah kita pandang lah. Yang penting dia adalah murid Yesus. Amin. Oke, mungkin terima kasih untuk kesempatan. Saya silakan kembali ke Bapak Sekretaris Sarite.